Waduh, kacau, Guminnya kacau. Mar, dekat jangan mau Mar. Ulung payunya. Gue, kini Guminnya di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan, semoga sudah menemukan solusinya. Dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini kita turut berduka cita ya atas saudara kita yang sekarang lagi mendapatkan musibah banjir bandang di Kota Padang ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua ini di luar Nurul ya. Karena kemarin di Kota Padang ini Bapak Prabowo, karena di Kota Padang ini kemarin ini yang menang adalah pasangan calon nomor 1. Tapi uniknya adalah pasangan nomor 2 yaitu Bapak Prabowo mengunjungi daerah tersebut. Ya, ini dia kita lihat dulu. Seperti yang kita lihat sebelumnya itu adalah bagaimana banjir itu terjadi. Gimana sih sebenarnya selengkapnya sebetulnya banjir yang terjadi di Kota Padang. Gimana videonya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun sana, berado ketemu lagi di channel Kampung Kita. Ini sana kita berada di daerah yang paling parah musibah banjir dan Galodo kali ini sana. Ini kita berada di Kampung Tanjuang yang ada di Tarusan. Gitu kita harus nyebrang lewat jembatan di depan kampung rumah Bendi. Ini kita berada tepat di masjid. Di Masjid Kampung Tanjuang, Duku Utara, Kecamatan Kota Sebaleh, Tarusan. Ini kondisi di jalan di dalamnya sangat parah sekali sana. Ini di Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam masjid. Ini kondisi di dalam masjidnya sana. Ini kondisi di dalam masjid Kampung Tanjuang. Ini sangat dalam sekali. Jadi maka kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kami meminta Bapak Presiden Jokowi untuk mundur secara terhormat dari jabatannya sebagai Presiden, dan hal ini pun kami salurkan kepada DPR RI dan untuk dipikirkan dan untuk dipertimbangkan dan dilakukan pengkajian, dan juga kepada MPR RI supaya hal ini jadi solusi untuk bangsa. Deras sekali ya banjirnya sebetulnya. Ya kita harapkan sih ya semoga saudara-saudara kita di sana tabah dalam menghadapi ujian ini ya. Ya, Kap ya, ini bencana Sumatera Barat ya dari tahun 2001 sampai 2004 itu bunyi redaksinya di situ. Jangan so agamais karena janganlah. Nah, jadi uniknya sebetulnya, mendengar berita tentang adanya bencana alam itu, Bapak Prabowo langsung mengunjungi ya daerah yang terkena bencana. Jadi bagaimana Pak Prabowo ya dalam mengunjungi daerah tersebut? Yuk kita saksikan bersama-sama video. Ini ya Bapak Prabowo ikut saja di Prabowo jadi Bapak Prabowo. Itulah Bapak Prabowo sebetulnya. Jadi mungkin orang melihat beliau itu sebagai sosok yang keras, sosok yang kasar ya. Tapi sebenarnya beliau itu adalah sosok yang bagi saya luar biasa ya.
Jadi bukan hanya ini saja, tapi seperti yang pernah diceritakan sama teman dekatnya, sama ajudan pribadinya, bahwa sosok Prabowo adalah seorang yang jika melakukan kebaikan itu dia itu tidak mau diketahui gitu ya. Jadi gimana tanggapan netizen dengan kunjungan Bapak Prabowo di salah satu daerah tempat terjadinya bencana tersebut, Smeton? Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia suara netizen. Sumatera Barat kan sekarang kan dalam keadaan musibah. Nah, aku nih nak bertanya dengan kawan-kawan di sini ya. Anies tuh sudah datang apa belum ke Sumatera Barat? Muhaimin beserta Rapli Harun yang suka berkuar-kuar yang ngomong memasukkan Jokowi itu. Lah datang apa belum ke situ? Nah, kalau dia belum datang, aku yang nyuruh dia datang. Nah, untuk kau Anies yo, untuk kau Anies, Muhammad Iskandar, Rapli Harun yang suka berkuar-kuar ingin memakzulkan Jokowi yo, datanglah ke sana yo, bantu. Sumatera Barat itu kan suara terbanyak kamu, basis kamu yo. Basis datang ke sana, bantu wong-wong di sana yang sudah membantu kamu. Nah, kalau dak katik duit yo, bantu dengan tenaga. Cak itu nah. Jangan sebelum Pilpres nak minta bantuan. Nah, ada musibah cik ini belum juga datang. Nah, kalau kamu sudah datang, alhamdulillah. Tapi kalau belum datang, datanglah ke sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia. Saya ingin bercerita sedikit tentang pemilihan umum kemarin, pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Ada salah satu daerah yang memenangkan Anies Baswedan waktu itu, 01, yang katanya orang yang taat, beragama, berbudi luhur, peduli sama rakyat. Bahkan Prabowo selalu dihujat, dicaci, direndahkan dan segala macamnya. Tapi kenyataannya apa pada masa sekarang ini? Begitu Allah SWT memberikan bencana alam, Allah tunjukkan hati yang bersih di antara capres ini. Allah tunjukkan hati yang betul-betul menolong. Hati yang betul-betul seorang pemimpin yang peduli sama masyarakat. Cuman Prabowo Subianto. Betul. Padahal di daerah itu dia nggak dimenangkan. Padahal boleh dibilang dia belum lagi dilantik jadi seorang presiden. Masih masyarakat biasa. Dengan dana pribadinya, ketulusan hatinya, kerendahan hatinya, dia turun memberikan bantuan. Pakai dana pribadi lagi. Mana yang kalian dukung itu? Warga Sumatera Barat nggak ada. Makanya dari itu saya minta ke seluruh warga Sumatera Barat, jangan melihat seseorang dari casingnya, tapi lihatlah perbuatannya. Lihat gaya kepemimpinannya. Sayang kepada masyarakat, sayang kepada warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Mulai saat ini kita harus jernih berpikir. Daerah-daerah lain harus jernih berpikir. Mana sosok pemimpin sebenarnya? Salam 02. Salam Indonesia Maju. Salam Indonesia Emas. Prabowo tiba nih. Luar biasa Prabowo. Padahal kalah di Sumatera Barat, tapi dia duluan yang datang melihat musibah ya di Sumatera Barat. Luar biasa. Anies gimana nih Nis? Anda kan menang di Sumatera Barat. Suara Anda hampir 70% lebih ya di Sumatera Barat. Ini pendukung Anda dapat musibah di Sumatera Barat, datang dong. Bantu. Jangan ketika Anda kampanye aja Anda datang ke Sumatera Barat, giliran dapat bencana Anda tidak datang karena kalah. Waduh, luar biasa Wanabud ini. Prabowo tiba di sini untuk melihat dan memberi bantuan kepada rakyat terkena bencana. Calon pemimpin yang baik walaupun di Sumatera Barat beliau kalah suara pemilu atau pilpres, tapi beliau tetap berjiwa sosial. Itu Prabowo ya.
Di bawah. Dulu pendakian pertama terus kita foto di bawah. Salam cepat dah. Tangannya lo, salam. Dorong. Saya datang ke sini pertama untuk menyampaikan bela sungkawa pada keluarga korban. Saya ingin ucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada semua petugas, semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyelamatkan para korban, membawa para jenazah dan yang masih terluka. Dengan kerja keras saudara, dengan rasa tanggung jawab semua pihak, kita bisa mengatasi semua kesulitan. Peninjauan posko erupsi Gunung Merapi di Nagari Batu Panganan, Kecamatan Sungai Puan, Kabupaten Agam. Itulah Bapak Prabowo ya. Jadi sekali lagi semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang untuk beliau. Jadi segitu sebetulnya videonya. Tetap jaga persaudaraan dan tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Sekian videonya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.